wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama David Kisaro Unangila, NPM 1931083. Kedua ada Vicky Fatiati, NPM 1931084. Ketiga ada Dira Febriani, NPM 1931085. Kami akan menelaah materi SMA kelas 10. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Vicky Zahra Unamila.
Telaah materi relasi dan fungsi kelas 10 SMA. Yang pertama, kompetensi inti 3, pengetahuan. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4, keterampilan. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi komposisi dan operasi inverse pada fungsi inverse, serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Kompetensi dasar 4.1 menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, dan asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x, seper fx, mutlak fx, dan sebagainya. Kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Beta materi pada mata pelajaran Matematika SMA materi relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ada sifat fungsi yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Selanjutnya ada jenis fungsi, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Selanjutnya ada operasi fungsi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada komposisi fungsi, meliputi sifat-sifat komposisi fungsi dan fungsi komposisi. Selanjutnya ada inverse fungsi, meliputi sifat-sifat inverse fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Untuk materi prasyaratnya yaitu ada materi himpunan. Untuk materi utamanya yaitu relasi dan fungsi, dan materi selanjutnya yaitu fungsi modulus atau fungsi mutlak. Selanjutnya ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, IPK, dan alokasi waktu. Materi pembelajaran yang pertama ada relasi dan fungsi, yang kedua operasi fungsi, yang ketiga fungsi linear, yang keempat fungsi kuadrat, yang kelima fungsi rasional, yang keenam komposisi fungsi, dan yang ketujuh fungsi inverse. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, secara formal yang meliputi notasi, daerah, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya.
intelektual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan metode prosedural pada ketika kajian. Yang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4 atau keterampilan. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai keinginan. Kompetensi dasar 5.1 melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. 5.2 merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Tentang konsep materi trigonometri kelas 2 SMP. Perbandingan dan fungsi trigonometri dibagi menjadi 4, rumus dasar, fungsi trigonometri, persamaan trigonometri, segitiga sembarang. Rumus dasar terbagi menjadi 2, yaitu rumus sudut berelasi dan identitas trigonometri. Rumus-rumus sudut berelasi terbagi menjadi 3, kuadran 2, 3, 4, koterminal, dan rumus. Fungsi trigonometri terbagi menjadi 2, nilai ekstrim, melukis grafik. Persamaan trigonometri segitiga sembarang terbagi menjadi 3, aturan sinus, aturan kosinus, rumus luas. Kompetensi dasar, materi pembelajaran, IPK, dan alokasi waktu. Materi pembelajaran. Pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kedua, perbandingan trigonometri dari sudut khusus. Tiga, perbandingan trigonometri dari sudut semua kuadran. 4, persamaan trigonometri. 5, identitas trigonometri. 6, aturan sinus dan aturan kosinus. 7, luas segitiga. Kompetensi dasar 5.1 melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. IPK menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, menentukan perbandingan trigonometri dari sudut khusus, menentukan perbandingan trigonometri dari sudut di semua kuadran. Alokasi waktunya 8 jam pelajaran. Kompetensi dasar 5.2 merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. IPK menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana, melakukan pembuktian identitas trigonometri sederhana, menyelesaikan perhitungan soal menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Alokasi waktunya 12 jam pelajaran. Jadi total alokasi waktunya 20 jam pelajaran. Di fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Fungsi dari periode itu sendiri merupakan suatu jarak antara dua puncak atau lembah atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Yang ketiga ada persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri sederhana adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. Menyelesaikan persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Persamaan trigonometri sederhana terdiri dari persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Yang keempat ada identitas trigonometri. Kelima ada segitiga sembarang. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.